Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffy Fauzan Anantasa. Saya peserta Latsar CPNS 2025 angkatan ke-22, gelombang ke-8 dari Kementerian Agama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kesiapsiagaan bela negara. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita mulai dulu dari definisi. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Jadi teman-teman, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi intinya kesiapsiagaan bela negara ini adalah suatu keadaan siap siaga, baik secara mental ataupun fisik untuk menghadapi situasi kerja yang beragam, yang didasarkan oleh kebulatan sikap dan tekad, juga rasa cinta kepada tanah air dan rela berkorban sepenuh jiwa. Kemudian kita masuk lagi, apa saja cakupan nilai-nilai bela negara. Ada 5 cakupan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, kemampuan awal bela negara. Yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara ini erat kaitannya dengan kemampuan awal bela negara. Ada di poin ini teman-teman, kemampuan awal bela negara. Kita akan bahas lebih lanjut tentang kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu mencakup beberapa faktor. Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Yang kedua, kesehatan jasmani dan mental. Yang ketiga, memiliki etika atau etiket dan moral. Yang keempat, menjunjung kearifan lokal. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kesiapsiagaan jasmani adalah kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Jadi contohnya ini misalnya untuk meningkatkan volume oksigen dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan untuk merangsang kerja jantung dan paru-paru, itu dilakukan latihan sebagai berikut. Yang pertama, latihan lari 12 menit, pull up 10 kali, dan lain sebagainya. Jadi intinya kesiapsiagaan jasmani ini adalah suatu kegiatan ya, kegiatannya. Kemudian ada kesehatan jasmani. Nah, kalau tadi kegiatannya, maka kesehatan jasmani adalah suatu keadaan atau kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Nah, ciri-ciri orang yang sehat jasmani itu gimana? Alat-alat tubuhnya berfungsi dengan normal. Yang kedua, memiliki energi cukup untuk melakukan aktivitas harian. Kemudian kalau dilihat kondisi kulit, rambut, dan kukunya itu sehat. Nah, apa sih contohnya kesehatan jasmani itu? Yang pertama, bisa menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, olahraga teratur dan terukur. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dalam memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar gitu ya. Dalam kesiapsiagaan mental itu mencakup 3 aspek. Yang pertama, kesiapsiagaan mental itu berarti bisa mengelola emosi dengan baik, kemudian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, juga bisa mengenali resiko dari setiap perbuatannya. Nah, sekarang kesehatan mental. Kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik dan sistem korteks prefrontalis cenderung ke rasional yang tepat. Nah, jadi kesehatan ini lebih ke arah emosi dan juga rasional ya. Orang yang mentalnya sehat, ia mempunyai kesehatan untuk berpikir. Kemudian dia bisa memanage stresnya dengan baik dan juga memanage emosi positif.
Nah, selain itu juga ada kearifan lokal, yaitu hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Nah, kearifan lokal ini bisa berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Lanjut lagi. Selain itu juga kesiapsiagaan bela negara mencakup etika, etiket, dan moral. Etika adalah adat atau kebiasaan, watak atau karakter. Sementara etiket berkaitan langsung dengan perilaku sopan santun dalam kehidupan bersama. Misalnya menghargai orang yang lebih tua. Nah, sedangkan moral berkaitan dengan tindakan melakukan yang baik yang benar. Mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah, dan mana yang benar. Oke. Dalam kesiapsiagaan bela negara juga ada materi tentang keprotokolan, yaitu serangkaian aturan, etika, dan prosedur yang mengatur penyelenggaraan acara resmi, baik kenegaraan maupun acara lain yang bersifat resmi. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan ketertiban, keserasian, dan keselarasan dalam pelaksanaan acara, serta menjaga wibawa pimpinan, organisasi, dan juga negara. Dalam keprotokolan juga diatur bagaimana cara tata letak atau tata tempat. Nah, di acara resmi dengan posisi berdiri, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan yang tertinggi. Yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Nah, kalian bisa lihat contohnya posisi berdiri di tabel ini, di gambar nomor 1. Kemudian untuk posisi duduk. Nah, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu. Berikut adalah gambar ilustrasi atau tampilan contoh posisi duduk dalam acara resmi. Kemudian, jika posisinya tatap muka, maka pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah yang pertama tempat yang paling tengah, yang kedua tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat daripada posisi sebelah kiri. Kalau genap susunannya 4213, yang mana 1 itu melambangkan pemimpin ya. Kemudian ganjil itu 312. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kesiapsiagaan bela negara. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.